Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam, saya Cynthia Rompas. Pemerintah menerbitkan aturan terkait insentif pajak penghasilan diberikan kepada mereka yang penghasilan kotornya atau bruto mencapai 10 juta rupiah per bulan. Peraturan ini berlaku mulai 4 Februari 2025. Melalui peraturan Menkyu nomor 10 tahun 2025 tentang pajak penghasilan atau PPh pasal 21 menyebut penghasilan tertentu ditanggung pemerintah. Hal ini dilakukan dalam rangka stimulus ekonomi tahun anggaran 2025 yang berlaku sejak 4 Februari 2025. Untuk mendapatkan fasilitas ini, gaji bulanan pegawai harus di bawah 10 juta rupiah atau sekitar 500 ribu rupiah per harinya. Dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 10 tahun 2025 yang berlaku mulai 4 Februari lalu, insentif pajak penghasilan diberikan kepada mereka yang penghasilan kotornya atau bruto mencapai 10 juta rupiah per bulan. Jika pekerja menerima upah harian atau mingguan, nilainya tidak lebih dari 500 ribu rupiah per hari, baik diupah secara satuan ataupun borongan. Namun insentif pajak penghasilan pasal 21 ini hanya diberikan kepada pekerja di industri alas kaki, tekstil, dan pakaian jadi. Berlaku juga untuk pekerja di industri furniture atau industri kulit dan barang dari kulit. Saudara, pemerintah menerbitkan aturan terkait insentif pajak penghasilan yang diberikan kepada mereka yang penghasilan kotornya atau bruto mencapai 10 juta rupiah per bulan atau sekitar 500 ribu rupiah per harinya. Selengkapnya kita akan ulas bersama Direktur Eksekutif Indef, Esther Astuti, dan juga anggota Komisi 11 DPR dari fraksi Demokrat, Wahyu Sanjaya. Selamat petang Mas Wahyu, selamat petang juga Mbak Esther. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Ya, selamat malam juga Mbak Cynthia. Ya, terima kasih. Saya ke Mas Wahyu terlebih dahulu. Mas Wahyu, sebelum peraturan Menkyu ini diterbitkan, ada tidak koordinasi antara DPR dan juga Kementerian Keuangan? Karena kita tahu dengan stimulus ini pastinya akan ada dampak lainnya seperti dampak fiskal, kehilangan pemasukan dari negara juga. Ya, kalau sepanjang pengetahuan saya, kalau di Komisi 11 kita belum ada membicarakan terkait ini ya, pembahasan terakhir itu terkait masalah efisiensi anggaran. Dan tidak ada kewajiban juga bahwasanya dalam ini Kementerian Keuangan harus berdiskusi menyampaikannya kepada Komisi 11 DPR RI. Nah, tetapi menurut saya kita juga melihat jangan kita berprasangka buruk dulu ya. Jadi kan kita juga melihat bahwasanya apa yang dilakukan Menteri Keuangan dalam hal ini menetapkan PTKP 10 juta per bulan ya untuk bidang-bidang kerja tertentu. Tapi ini artinya ini memang bantalan bagi kelas menengah gitu ya Mas Wahyu? Kemudian kan gini, jadi kan kita berharap bahwasanya dengan insentif ini kan akan bisa mendorong belanja masyarakat gitu kan. Kan intinya kita berharap pertumbuhan ekonomi kita kan baik, intinya seperti itu. Oke. Mbak Esther, kalau dari Indef melihatnya bagaimana? Kebijakan ini hanya untuk industri tertentu seperti tadi juga sudah disebutkan. Hitung-hitungannya akan aman tidak bagi roda perekonomian? Iya, kalau menurut saya ya pertama kita apresiasi ya dengan adanya insentif dari keringanan pajak ya PPh 21 ini. Namun demikian kita melihat bahwa ini hanya berlaku untuk industri tertentu ya. Artinya cuma alas kaki, tekstil, kulit ya, furniture dan barang kulit gitu ya. Nah, ini menurut saya masih ada potensi kehilangan pajak dari industri tersebut, tetapi tidak besar ya. Karena sumbangan PPh 21 itu terbesar berasal dari perdagangan, sektor perdagangan, dan yang kedua dari sektor
industri pengolahan ya. Jadi dari sektor perdagangan itu sekitar 26,6%, sementara Ya. dari industri pengolahan 26,2%. Tapi Mbak Esther, ini akan efektif tidak? Karena kan sebenarnya yang dikejar dari pemerintah sendiri bagaimana roda perekonomian melalui daya beli bisa meningkat. Ya, kalau untuk dilihat apakah ini bisa mendongkrak daya beli masyarakat, tentunya ini masih jauh ya, karena daya beli masyarakat yang lemah ini tidak Hmm. hanya disebabkan oleh PPN ya, yang mungkin untuk barang mewah saja, tetapi karena kemarin sudah ada pengumuman dan sebagian dari pabrik-pabrik ya sudah menaikkan produknya ya, sudah harganya itu sudah naik duluan gitu. Ya. Jadi, ini harga kalau sudah naik itu sifatnya sticky price ya, nggak mudah turun gitu. Mhm. Nah itu, selain itu juga, harga-harga pangan ini juga akan apa, cenderung tinggi ya, apalagi ini mau Ramadan, mau Ya. lebaran gitu. Dan di sisi lain ada kenaikan upah 6% itu. Jadi, subsidi energi juga berkurang, jadi ini merupakan, apa, dari berbagai himpitan ya, Iya. karena adanya kesulitan-kesulitan itu saya rasa dengan adanya, keringanan pajak dari, hanya untuk sektor industri padat karya saja itu Mhm. masih relatif kurang gitu Mhm. ya. Mhm. Nah, Mas Wahyu, bicara soal himpitan, ini kalau kita melihat kelas menengah kerap dijadikan tumpuan, tapi juga dihimpit oleh banyak pungutan. Di sisi lain, kebijakan ini, stimulus ini hanya berlaku bagi industri tertentu. Artinya ada ketidakadilan secara horizontal. Bagaimana DPR melihat ini? Ya, jadi begini, pada saat keputusan ini diambil pasti sudah ada data-data yang mendukung, dan saya rasa dalam hal ini Kementerian Keuangan kenapa mengambil dulu posisi yang seperti ini, karena menurut perhitungan dan kalkulasi mereka, inilah yang akan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap apabila kebijakan ini dilakukan, kira-kira Hmm. seperti itu. Ya, tapi kan nanti ya sudah pasti saya itu khususnya saya kan nggak pegang datanya, jadi saya tidak bisa mengatakan bahwasanya oh ini tidak bagus atau tidak bagaimana gitu ya kan. Jadi kita harus berpikiran selalu positif bahwasanya apa yang dilakukan pemerintah pada dasarnya niatannya adalah bagaimana supaya pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan di 2025 ini bisa tercapai. Ya. Dan dalam hal ini saya mengapresiasi kalau misalnya TKP-nya ini walaupun belum terhadap seluruh golongan masyarakat, Mhm. ya ada upaya dari pemerintah bahwasanya untuk lebih mensejahterakan rakyat, kira-kira seperti itu. Mbak Esther, ini ada tidak sih sebenarnya tantangan administratif melalui kebijakan stimulus ini bagi tidak hanya bagi perusahaan, tapi di sisi lain bagi mereka yang tidak menerima kebijakan ini, namun gajinya bisa dikatakan tipis-tipis dari 10 juta gitu. Iya. Nah, itu dia, yang saya sayangkan ini kebijakannya hanya untuk industri padat karya dan hanya untuk industri tertentu saja. Mhm. Sehingga, saya rasa ini juga harus dipilah ya nanti, secara administrasi, apakah memang pemerintah bisa memantau ya, apakah, insentif ini benar-benar bisa dinikmati oleh mereka atau tidak gitu. Jadi ketika mengeluarkan kebijakan itu harus ada evaluasi dari kebijakan tersebut, Ya. sehingga ketika, kebijakan tersebut tidak pas atau pas gitu ya, Mhm. atau bagus, itu kalau bagus bisa diteruskan, tetapi kalau tidak pas ya, mohon dianulir gitu Mhm. ya. Mas Wahyu, ini kan kebijakan yang tertuang dalam peraturan Kementerian Keuangan berlaku mulai Februari 2025 sampai Desember 2025. Apakah nantinya keberlanjutan pasca setelah 2025 ini akan memberikan dampak yang signifikan kalau hitung-hitungan dari DPR sendiri? Iya, kan makanya kita akan melihat perkembangan dalam berapa bulan ya, maksimal sampai Desember 25. Ya, kalau Hmm. kita lihat bahwasanya perkembangannya positif, kenapa tidak itu dilanjutkan? Nah, kita akan tetapi apabila perkembangannya itu tidak positif, ya kita akan Mhm. meminta dalam hal ini perkembangan untuk mengevaluasi kebijakan tersebut. Oke, Mbak Esther,
apa yang bisa Indef baca terkait dengan stimulus ini, terkait dengan kebijakan ini? Dampaknya bagi kelas menengah, dampaknya juga bagi keadilan pajak bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ya, yang pertama adalah ini kontribusi PPh 21 ini hanya sebesar 18,9 ya. Jadi ini relatifly kalau dibandingkan dengan PPN ya, PPN itu sumbangannya 30-an% gitu ya. Nah sehingga dan kalau menurut saya ini tidak cukup adil karena keringanan pajak untuk PPh 21 ini hanya berlaku untuk industri padat karya dan hanya berlaku untuk industri tertentu yang tadi Mbak Cynthia sudah sebutkan. Nah, yang kedua, sementara ketika kita melihat ya PPNBM itu naik 12%, itu menghantam semua kelas menengah, katakanlah jasa kesehatan premium, pendidikan premium ya, terus pangan premium. Nah, ini kan juga menurut saya tidak pas gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sumbangannya, ini dari sektor industri pengolahan saja itu kan sekitar 26,2%. Ya. Dan 26,2% itu hanya diberikan untuk industri padat karya saja dan industri tertentu. Itu saja sih Mbak. Jadi kurang, jadi masih hanya dinikmati oleh industri tertentu Ya. dan tidak seluruhnya. Sementara di sisi lain PPNBM itu menghantam semua kelas menengah. Baik, terima kasih atas perspektif Anda, Direktur Eksekutif Indef Esther Astuti, dan juga anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Mas Wahyu Sanjaya, sudah berbagi di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam.